Assalamualaikum, hai semuanya. Kita ketemu lagi di Najwa Nur Studio. Belajar bareng, sukses bareng. Kali ini aku mau bahas 5 trik sukses untuk menulis proposal Kemenristek Dikti. So, buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana ya. Oke, nah ini adalah awal dari ide gitu ya buat aku untuk share ke teman-teman. Dan nanti teman-teman yang punya pengalaman lain boleh juga gitu ya, kita saling diskusi bareng, belajar bareng di YouTube ini. Nah, ini sebenarnya pengalaman dari aku beberapa tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu alhamdulillah mulai ya tahun 2019 ya, kemudian 2020, 2021, 2022, 2023, dan alhamdulillah sampai tahun ini menulis proposal ke Hibah Kemenristek Dikti ternyata didanain. Dan sebenarnya menulis proposal itu nggak sesulit yang dibayangkan begitu ya. Yang penting ada 5 trik, nah ada 5 kunci gitu ya, kita bisa memaksimalkan dari menulis proposal gitu. Nah, sebenarnya yang pertama itu kita harus pahami dulu ya, pahami skema hibah yang mau kita tulis. Jadi kita mau fokus ke penelitian atau mau fokus ke pengabdian masyarakat gitu. Nah, sebenarnya fokus dari dasar itu sebenarnya lewat dari keilmuan kita ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh keilmuannya di apa gitu ya. Kebetulan kan kalau saya itu di kimia gitu ya, apalagi pendidikan begitu. Jadi kita bisa memaksimalkan kira-kira latar belakang kita itu apa. Kemudian concern kita itu penelitiannya di bidang apa. Nah, itu kita bisa angkat tema itu dan tulis dengan baik gitu. Jadi kita harus fokus dulu dengan tema yang mau kita pilih ya. Dan kita tahu kalau di Kemenristek Dikti itu kan sebenarnya banyak banget gitu ya untuk skema hibahnya. Di penelitian pun juga banyak, ada penelitian dasar, ada penelitian fundamental gitu ya. Ada riset-riset yang memang dikhususkan dalam beberapa skop penelitian gitu. Ada juga yang hibah dikaitkan dengan pengabdian masyarakat ya. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa atau dengan beberapa UMKM gitu ya. Itu bisa juga teman-teman. Jadi teman-teman harus fokuskan dulu, sebenarnya pahami dulu ya apa yang mau teman-teman tulis. Itu yang pertama ya. Jadi kita harus memahami dulu jadi panduannya apa. Nah, itu sangat penting bagaimana kita bisa menyelesaikan gitu ya ide-ide yang ada yang terkait dengan penelitian atau pengabdian masyarakat. Nah, kemudian dari dasar itu ya teman-teman ya, sebenarnya kita bisa juga memikirkan gitu ya, bagaimana yang kedua itu adalah proposal yang sistematis. Jadi kita dari yang pertama tadi memahami panduan gitu ya. Nah, kita yang kedua itu kita bagaimana menulis proposal yang sistematis. Nah, kita yang pertama teman-teman harus punya dulu akun Bima atau Singitamas kalau dulu ya, kalau sekarang Bima. Nah, nanti aku akan bahas bagaimana kita buka di akun Bima itu, kemudian template apa, dan kita bisa memaksimalkan poin-poin mana yang penilaiannya lumayan besar gitu ya. Dan kebetulan beberapa kali gitu pengalamanku untuk ikut workshop, kemudian ikut pendampingan dari reviewer nasional juga. Nah, itu ada bocoran nih teman-teman dalam menilai. Jadi nilai-nilai mana yang bisa kita maksimalkan dalam menulis proposal ya. Jadi kita bisa tulis dulu gitu ya, sistematis dari proposal yang kita tuju tadi. Jadi kita harus fokuskan dulu kira-kira penelitian apa yang mau kita angkat gitu ya. Apakah penelitian hibah dasar atau fundamental itu teman-teman. Jadi teman-teman harus fokuskan itu dulu. Kemudian yang selanjutnya itu juga harus ada kolaborasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu dari kampus A gitu ya, usahakan anggotanya jangan dari kampus A semua.
Nah, itu juga salah satu triknya. Jadi teman-teman bisa berkolaborasi gitu ya. Ya, mungkin kalau saya pengalaman gitu ya, ini bocoran. Saya biasanya lewat teman yang bisa kita kenalin. Jadi kita punya kenalan dulu mungkin ya, teman setingkat, seangkatan waktu di kampus, atau dia sudah kerja di luar kampus ya. Dia kerja di kampus atau tidak, itu bisa menjadi mitra. Jadi ada yang namanya anggota dosen gitu ya, ada yang dia sebagai mitra saja. Nah, kalau sebagai mitra itu malah bagus, itu poinnya malah besar. Karena sekarang apalagi di tahun 2025 kemarin gitu ya, kalau di tahun 2024 itu tidak mengharuskan mitra ya. Kalau di tahun 2025 sudah mulai ini. Jadi malah bagus kalau teman-teman banyak kenalan mungkin di perusahaan gitu ya, atau di dinas, atau di badan ya negara gitu ya, ada BUMN. Nah, itu bisa menjadi mitra. Bahkan CV atau PT itu juga bisa menjadi mitra kita ya. Nah, jadi kita harus melakukan yang ketiga tadi ya. Yang ketiga itu adalah adanya kolaborasi. Jadi ada 3 poin itu ya. Yang pertama itu adalah teman-teman harus memahami dulu panduannya. Kemudian yang kedua itu fokus menulis proposal apa. Yang ketiga, usahakan ada kolaborasi dan tim dari anggota yang lintas kampus. Nah, sekarang yang keempat nih teman-teman ya. Jadi teman-teman yang keempat ini sebenarnya sangat penting gitu ya. Bagaimana kita mengemas ide dari proposal itu. Kita punya inovasi yang akan kita berikan gitu. Jadi tidak hanya yang sudah ada gitu ya, tapi kita juga punya inovasi apa nih yang bisa kita angkat. Nah, saya punya trik ini teman-teman ya. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan share gitu beberapa pengalaman gitu ya. Kita bisa browsing nih teman-teman ya. Jadi kira-kira ide-ide konten apa yang sekarang lagi tren di penelitian itu gitu ya. Kemudian inovasi apa yang dikembangkan, teman-teman bisa mengemas disesuaikan dengan keilmuan teman-teman. Jadi sebenarnya kunci dari hibah itu menuntut kita gitu ya, dosen berkolaborasi dengan mahasiswa itu dia bisa mengemas inovasi yang akan ditawarkan. Nah, itu salah satu poin yang dinilai gitu ya dalam hibah Kemenristek Dikti. Sehingga kalau kita fokus dengan inovasi yang kita usulkan apa, nah itu insya Allah gitu ya, kita menulis proposalnya juga jelas. Dan apalagi kalau dikaitkan dengan luaran ya, luaran hibah itu sangat penting. Apalagi di hibah Kemenristek Dikti pasti mintanya paling tidak artikel ya, artikel nasional atau internasional. Nah, kita menulis artikel itu kan ya kita harus tahu dulu ya. Jadi gaya selingkung dari menulis artikel itu yang pertama kekuatannya pasti di inovasinya, atau bisa juga lewat kekuatannya di metode ilmiahnya. Nah, teman-teman bisa memaksimalkan di metode ilmiahnya gitu. Atau bisa juga di analisis datanya. Ya, jadi analisis data itu teman-teman juga bisa memaksimalkan gitu ya. Kira-kira pakai analisis data yang terbaru apa? Misalnya sekarang yang lagi tren itu kan pakai in vivo bisa ya. Atau pakai SMPLS, atau pakai yang lainnya. Kalau SPSS tuh kayaknya ya teman-teman ya, kalau untuk hibah dikti yang mungkin nominalnya besar, kemarin saya sempat sharing juga dengan beberapa teman gitu ya. Kayaknya SPSS tuh kalau nggak benar-benar memang rumus yang ditawarkan itu lebih complicated gitu ya, itu kayaknya kemungkinannya kecil teman-teman. Jadi teman-teman cobalah mencari metode yang lebih komprehensif gitu ya, yang lebih baik untuk menganalisis data penelitiannya. Nah, itu ternyata juga punya poin teman-teman ya. Kemudian yang keempat tadi ya, jadi untuk fokus dan inovasi ya. Jadi itu sangat penting sekali dalam menulis proposal, kita harus memberikan ide apa. Nah, itu yang kita tawarkan dalam proposal penelitian kita ya. Kemudian yang kelima, ini jelas pasti jangan lupa gitu ya. Jadi teman-teman harus fokus administrasinya gitu. Jadi jadwal pengajuannya itu kira-kira tanggal berapa ini harus upload. Nah, itu sangat penting teman-teman, jangan sampai terlewat. Nah, ini pengalaman ya. Jangan juga teman-teman itu terlalu mepet. Jadi misalnya kalau terakhir tanggal
10 begitu ya, teman-teman jangan upload tanggal 8 atau tanggal 7 ya. Kenapa? Karena dia pasti bandwidthnya lagi penuh banget nih, satu Indonesia pada ngumpulin semua, dan itu sangat crowded ya, namanya bandwidth dari jaringan Bima atau Seni Tamas dulu ya, kalau sekarang Bima ya. Dan itu bahaya teman-teman ya, karena pernah waktu itu pengalaman dari teman juga rekanan gitu ya, yang dia uploadnya H-2 itu sudah crowded. Kenapa? Karena kita dari dosen itu kan masih ke LPPM dulu gitu ya, atau ya lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di kampus teman-teman ya. Dan kadang-kadang gitu ya, dari pihak LPPM tuh dia juga punya waktu untuk memverifikasi, sehingga jangan mepet dari kita sebagai dosen. Jadi kalau bisa itu H-2 itu udah mepet banget, atau H-3 ya. Nah itu udah maksimal teman-teman ya, jadi jangan sampai lebih dari itu ya. Jadi perlunya timeline dari administratif itu sangat penting, karena Hibah Dikti itu nggak mau tahu teman-teman, ini satu Indonesia gitu ya. Jadi pasti dia itu siapa yang cepat, yang serius yang masuk gitu ya. Jadi siapkan itu bener-bener, apalagi sekarang udah mulai November, Desember ya. Ini udah ada batch 1 yang dibuka ya kan, dan terakhir nanti November, dan insya Allah nanti tahun depan masih ada lagi. Jadi teman-teman siapin, lewat 5 trik yang sudah saya share itu teman-teman bisa maksimalkan betul ya. Tenang aja, nanti di part 2 saya akan share kira-kira apa yang bisa kita maksimalkan dalam penulisan proposal. Sampai ketemu di part 2. Dadah, assalamualaikum.